Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang sejarah keris. Keris adalah senjata tradisional khas Indonesia sejak abad ke-9, terutama di Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera. Pada masa lalu, keris bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga simbol status sosial dan spiritual. Pembuatannya melibatkan teknik metalurgi yang rumit menggunakan besi, baja, hingga logam mulia, dan prosesnya seringkali dilakukan oleh empu yang berpengalaman. Ciri khas keris adalah bentuk bilahnya yang berlekuk atau disebut luk, yang diyakini memiliki makna tertentu. Selain sebagai senjata, keris dianggap memiliki kekuatan magis yang melindungi pemiliknya. Pada masa kerajaan seperti Majapahit dan Mataram, keris digunakan oleh bangsawan sebagai simbol kehormatan dan kebesaran, serta diwariskan sebagai pusaka turun-temurun. Keris tetap dihormati sebagai warisan budaya Indonesia, bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2005. Selain nilai historis, keris juga melambangkan identitas budaya masyarakat Indonesia dengan nilai estetika dan spiritual yang tinggi, menjadikannya lebih dari sekedar senjata, melainkan bagian penting dari budaya dan tradisi Indonesia. Demikian sejarah keris yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan masuk ke materi pembahasan. Di sebuah desa Jawa yang tenang, seorang empu tua tengah menempa sebilah keris dengan penuh keheningan dan dedikasi. Setiap ketukan palu di atas logam panas melambangkan warisan budaya yang telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan. Keris tidak hanya sebuah senjata, tetapi juga simbol spiritual dan kebanggaan bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui proses pembuatan yang syarat makna, empu tersebut seolah-olah menghidupkan kembali tradisi panjang yang menyatukan sejarah, kepercayaan, dan identitas rakyat Indonesia. Namun, kedamaian tersebut berusik saat kabar mengejutkan datang dari luar negeri. Sebuah negara asing secara terang-terangan mengklaim keris sebagai warisan budaya mereka, memicu gelombang keresahan dan protes dari masyarakat Indonesia. Di media sosial dan berita, tampak berbagai reaksi kemarahan dan rasa tidak terima dari rakyat yang menolak identitas budaya mereka diambil begitu saja. Rakyat merasa bahwa keris yang selama ini mereka anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa mempertahankan hak dan martabat bangsa. Sebagai bentuk respon, pemerintah Indonesia segera bertindak dengan mengadakan pertemuan di tingkat nasional untuk membahas langkah-langkah diplomatik guna mempertahankan keris sebagai warisan Indonesia. Di tengah rapat yang dihadiri oleh para pejabat tinggi, Menteri Kebudayaan menyampaikan betapa pentingnya melindungi keris sebagai simbol jati diri bangsa. Pemerintah juga menyusun strategi untuk mengajukan pengakuan keris sebagai warisan budaya resmi Indonesia di UNESCO, guna memastikan bahwa pusaka ini diakui di tingkat internasional. Tindakan diplomatik tersebut mencerminkan keteguhan pemerintah dalam melindungi budaya bangsa dari klaim sepihak yang merugikan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, turut bergerak untuk mempertahankan keris dengan cara mereka sendiri. Melalui lokakarya, dokumentasi, dan kampanye di media sosial, anak-anak muda ini memperkenalkan kembali makna dan filosofi keris kepada khalayak luas. Mereka sadar bahwa mempertahankan budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh setiap individu yang mencintai bangsa. Acara budaya digelar sebagai bentuk simbolisasi persatuan, di mana warga dari berbagai latar belakang mengangkat keris bersama-sama, menyuarakan bahwa budaya Indonesia adalah milik mereka yang harus dijaga bersama. Keris diangkat sebagai lambang persatuan dan semangat yang tidak akan padam, mengingatkan bahwa mempertahankan budaya adalah tugas bersama demi masa depan yang menghargai akar budaya.